Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and we're smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang telah berkenan meringankan langkah untuk datang dan berhadir di Masjid Al-Jannah dalam rangka konseling kelompok. Selamat datang. Semoga konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, jadi sebelum kita memulai acara kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini yang mau mimpin doa? Siapa? Bisa? Nia? Baik. Oke, sebelum kita mulai konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Nia yang udah berikan doa. Jadi di sini sebelum kita mulai konseling kelompok, kakak mau tanya, udah ada yang tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum tahu ya? Belum pernah melaksanain konseling sebelumnya? Kalau di sekolah belum ada namanya guru BK? Guru BK, Ya, guru BK ada, cuma nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah kepanggil ke BK. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah proses kegiatan membantu klien yang dilakukan oleh konselor untuk mengatasi permasalahan dan mencapai taraf kehidupan yang lebih efektif. Jadi kita mau perkenalan dulu sebelum memulai konseling kelompoknya. Dimulai dari kakak dulu ya, dengan menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Jadi misalnya tuh gini, nama saya Rindi Andika, hobi saya menulis dan memasak. Cita-cita saya ingin menjadi pendidik yang profesional sekaligus sebagai penulis.
Nah, itu perkenalan singkat dari kakak. Jadi siapa dulu adik-adik yang mau perkenalan terlebih dahulu? Oke. Dari lah, masalah. Oke, dari kanan. Kita dari Fadila. Perkenalkan, nama saya Fadila Eka Febri Ani. Hobi saya bermain bola voli. Cita-cita pengen jadi korban. Amin, korban ya. Amin. Ada nggak yang mau ditanyain dari Dila tentang hobi dan cita-citanya? Ada nggak? Atau udah tahu rumahnya Dila di mana? Udah loh. Oke, terima kasih. Terus lanjut. Kenalkan, nama saya Rahma Hanita Putri. Hobi saya masak dan cita-cita saya jadi dokter. Wah, keren. Nanti biar jadi dokter di sini. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rita Ayu Sustianisi. Hobi saya memasak dan cita-cita saya sebagai guru. Wah, keren juga tuh. Baik loh jadi guru kan. Ada yang mau tanya nggak tentang hobi cita-citanya? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Lanjutnya kita ke Kak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ameliawati. Hobi saya bernyanyi dan cita-cita saya insya Allah menjadi desainer. Amin. Kalau misalnya nyanyi tuh nyanyinya di mana? Iya. Kayak ya Hajatan. ya gitulah. Wah, keren itu. Nanti dapat kamera. Udah nggak ada lagi yang mau ditanya. Oke. Terakhir ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nikitri Nabila. Hobi saya memasak, cita-cita jadi chef. Wah, nanti berarti ini. Hani sama Nike bisa dong kerja sama hobi masak kan? Nanti kita masak-masak bareng, bikin restoran bareng nanti. Keren. Oke, itu tadi perkenalan singkat. Nah, di sini kan kita udah mengenal, cuman kan kita belum lebih mengenal pribadi masing-masing. Nah, jadi tuh kakak mau buat kita tuh lebih saling mengenal pribadi masing-masing. Jadi kita pakai rangkaian nama. Itu misalnya nanti kakak sebutin nama sama makanan kesukaan. Jadi itu misalnya contohnya gini, Rindi mie ayam. Dilanjut lagi sama Fadila. Lanjut Baru Rindi mie ayam, Fadila bakso. Dan nanti lebih ke Kak Hani lagi deh, lebih ke sebut lagi lebih lengkap. Rindi mie ayam, Dila bakso, Hani empek-empek gitu misalnya. lengkap. Iya. Udah. Udah. Mau dimulai dari siapa dulu? Kita dapat giliran. Nanti anunya kan. Iya. Makanya yang penting memang kesukaannya apa, jadi kita sering menanya. Kita pakainya itu nama panggilan aja, nama panggilan baru sebutin makanan kesukaannya. Oke. Jadi ayam. Nama saya Dila. Enggak, langsung aja. Dila mie ayam. Nanti baru nanti itu Dila mie ayam, Hani bakso gitu. Dila mie ayam. Iya. Dila mie ayam. Saya Hani. Hani bakso. Dila mie ayam, Hani bakso, Ayu sate padang. Dila mie ayam, Hani bakso, Ayu sate padang, Nia nasi goreng. Dila mie ayam, Hani bakso, Ayu sate padang, Nia nasi goreng, Nike mie goreng. Oke, jadi Dila mie ayam, Hani bakso, Ayu sate padang, Nia nasi goreng, Nike mie goreng, Rindi mie ayam. Dah, sukses kan? Ulang, Dila. Dari Hani sampai muter ke Dila lagi.
Bila mie ayam, Bukan, masuk. Hani dulu. Enggak. Hani bakso, Ayu sate padang, Nia nasi goreng, Niki mie goreng, Bu Rindi mie ayam. Berarti bila Bila mie ayam. Ayu sate, iya. Ayu sate, Nia Sate apa? Ayu sate padang, Nia nasi goreng, Nike mie goreng, Kak Rindi mie ayam, Dila mie ayam, Hani bakso. Jadi sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu konseling kelompok? Ada yang tahu nggak? Nggak. Berarti di sekolah juga nggak ada konseling? Nggak. Jadi kakak kasih tahu ya, konseling kelompok itu sama halnya dengan bimbingan kelompok. Konseling kelompok ini termasuk ke dalam salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling. Nah, kalau misalnya di bimbingan kelompok kita membahas topik yang lagi hangat-hangatnya. Di konseling kelompok, di sini kita akan membahas permasalahan kelompok. Permasalahannya itu kita cari permasalahan individu, kita cari solusinya, gimana cara pengentasan masalahnya. Di konseling kelompok itu kita ada namanya asas. Yang pertama, tahu nggak? Ada yang tahu nggak asas dalam konseling? Belum juga? Belum. Jadi asas konseling kelompok itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini kita cerita tanpa ada orang yang tahu. Nah, yang tahu itu di sini permasalahannya itu cuman kelompok kita aja, nggak sampai keluar. Jadi kalau misalnya masalah ini bisa bocor keluar gitu, berarti ini bermasalah dengan kelompok kita gitu. Jadi di sini dalam kerahasiaan ini kita cerita aja selapang-lapangnya, kita cerita, baru yang lainnya itu dengerin. Kita ya harus bisa ngejaga rahasia, gak usah diceritain ke orang gitu. Jadi ngerti nggak asas kerahasiaan? Intinya pokoknya orang nggak boleh tahu. Kedua itu ada namanya asas kesukarelaan. Jadi di sini adinda semuanya diharapkan untuk dengan suka dan rela menceritakan permasalahan yang saat ini dihadapi. Mau itu permasalahan keluarga, permasalahan asmara, cinta-cinta, permasalahan ekonomi, pendidikan, ataupun apa gitu ya. Baru yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu ya kita di sini berbicara itu harus lapang, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kita itu bicaranya itu secara gamblang, nggak perlu takut karena kita tadi udah ada yang pertama asas kerahasiaan. Jadi kita cerita aja gitu, keterbukaan. Kemudian ada namanya asas kenormatifan. Jadi di asas kenormatifan itu norma. Jadi kita itu harus ya sportif. Nanti kalau misalnya kawannya berbicara masalahnya satu, kita semua ya menghargai dia. Nanti kalau misalnya ada kritik dan saran untuk permasalahan yang dihadapin, nah itu baru boleh kita angkat bicara gitu. Jadi sampai di sini ngerti nggak? Ngerti? Oke, paham ya. Jadi kita mulai aja. Di sini siapa duluan yang mau ceritain? Aku punya masalah ini gitu. Misalnya gini, Ayu punya permasalahan sama guru di sekolah atau permasalahan sama mata pelajarannya, itu tuh udah permasalahan. Kalau misalnya pasti kalau di usia-usia sekarang ini pasti ada yang namanya CLBK atau ya kan? Ya cinta lokasi itu pokoknya tentang asmara pasti rawan-rawan banget deh. Iya bisa itu permasalahan ya, entah dimarahin bapak tiap hari gitu, itu permasalahan
yang mau cerita misalnya? Ayo pikirkan masalah kalian. Gak apa-apa, kita cerita aja, kita sharing di sini, kita sama-sama. Mulai dari siapa? Atau mau ditunjuk? Nggak boleh ditunjuk karena di sini kita harus udah ada kesukarelaan. Jadi kita tuh dengan senang hati kita ceritain masalah kita. Kapan mau dimulai satu-satu kok? Ini satu-satu tetap kena giliran. Nah ini kita melaksanainnya ini di minggu pertama kita bahas permasalahan satu. Jadi nanti kalau nggak di hari esok ataupun 3 hari setelah hari ini kita adain pertemuan lagi untuk bahas setiap masalahnya sampai tuntas, sampai dapat jalan permasalahan. Jadi sampai dapat giliran. Dimulai dari siapa? Voting. Ya, voting apa? Bikin pilih siapa? Iya, pilih siapa? Dia. Jadi Nia keluarga. Terus Nia pilih siapa? Gila. Ayu? Oke. Baru? Dila? Lah, berarti jatuhnya tuh sama Nike. Nah, tadi Nike itu permasalahannya di ghosting. Ghosting itu apa sih? Tinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sakit sekali. Everybody. Kenapa? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Apa sih yang dialamin, yang dirasain kalau kayak gitu? Sakit. Sakit hatinya. Bagaimana kok bisa itu? Bukan artinya kenal cewek baru yang lebih cantik dari Nike, dia berpaling ke cewek lain. Sekali. Kalau misalnya Nike tadi udah di ghosting karena lihat cewek ya? Adalah ketiga lebih cantik dari Nike, makanya dia berpaling ke cewek yang tadi yang Ada yang punya permasalahan, ada yang bisa bantu nggak? Gimana cara ngatasin permasalahannya Nike? Kenapa? Pintar-pintar cari efek IG, efek Instagram, mematikan. Selain Dila, ada lagi nggak yang bisa kasih saran biar Nike nggak di-ghostingin? Nike harus lebih pintar lagi memilih orang untuk jadi pasangan. Terus ya menerima badannya yang nggak bakal berbalik ke cewek lain kalau ada yang lebih cantik dari Nike, gitu. Kayak yang lebih tulus, lebih sayang sama dia. Yang nggak mandang fisik, yang nggak mandang harta, ya pokoknya yang tulus gitu sama dia. Oke, selainnya ada lagi nggak yang mau kasih saran? Nggak ada ya. Jadi Nike terima nggak saran yang tadi lihat sama kawan-kawan? Setuju nggak? Setuju. Jadi kalau misalnya kalau nggak mau di ghosting, ya pinter-pinter cari cowok yang bisa menerima apa adanya. Tapi alangkah baiknya karena kita masih sekolah,
kita fokus aja dulu sama sekolah kita. Jadi kalau misalnya di dalam sekolah kita berhasil, kita jadi orang sukses, yakin cowok itu nggak bakalan ninggalin. Justru mereka yang bakal cari-cari kita, karena kita punya intelijen tersendiri, kita punya keunikan tersendiri. Walaupun bisa dibilang sekarang itu katanya cowok mandang fisik, kalau kita cerdas, kita punya pendidikan, attitude-nya baik, sopan santun, kita ramah, itu aura kecantikan dalam diri kita itu bakal keluar sendiri. Jadi kita nggak perlu cari cowok-cowok yang memang pada dasarnya itu matanya itu mata keranjang kalau dibilang masa sekarang gitu ya kan. Jadi ya gitu, lebih baik kita fokus aja dulu ke pengembangan diri, jangan pikirkan sama yang jadi begitu. Oke, dari permasalahan tadi, permasalahan Nike, kita udah dapet jalannya. Kemudian kakak mau ajak kalian untuk ber-BMB 3. Dan tahu nggak apa itu BMB 3? Ayo. Bertindak. Enggak, bukan, pertamanya bukan bertindak. Lupa. Berpikir, merasa, bertindak, bersikap, bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Ulangi tadi apa? Berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, jadi di situ nanti berpikir apa sih yang kalian pikir tentang permasalahan Nike, terus merasa gimana gitu terhadap permasalahan yang dihadapi Nike, terus bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kita mulai dari siapa dulu yang mau? Dari Dila bisa? Coba kalau dari permasalahan Nike, Dila berpikir bahwa jadi Nike itu berpikir saya. Kalau misal dari permasalahan Nike, kita berpikir bahwa jadi Nike itu berat kah, sakit atau sakit. Terus merasanya itu merasa apa terhadap permasalahan yang dihadapi Nike? Kalau sedih, di ghosting, sedih banget. Terus udah berpikir, merasa, bersikap, sikap yang diambil untuk permasalahan itu. Empati, iya bagus. Iya bagus, empati. Kemudian bertindak untuk lebih menjadi sahabat yang akan selalu ada untuk mengingatkan. Ya gitu, bagus kan bertindaknya. Kemudian terakhir itu bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri saya sendiri untuk lebih fokus dalam pengembangan diri agar lebih baik ke depannya. Itu tadi dari Dila. Kemudian Hani, dari permasalahannya Nike, bahwa Hani berpikir bahwa jadi Nike sulit. Terus kalau dari permasalahannya Nike itu kita tuh merasa kasihan. Jadi kasihan, bersikap dari permasalahan Nike itu jadi Hani itu bersikap gimana terhadap empati. Kemudian bertindak untuk apa? Untuk lebih baik menjadi sahabat yang selalu ada. Oh ya, jadi untuk dijadikan lebih baik. Oke, jadi kalau misalnya bertanggung jawab itu kan adalah diri sendiri. Jadi dari permasalahan Nike, apa yang Hani ambil untuk bertanggung jawab untuk diri sendiri? Menjadi perempuan yang bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri.
Sekarang giliran Ayu. Dari permasalahannya Nike, bahwa Ayu tuh berpikir jadi Nike itu apa, berat kah atau sulit atau gimana? Berat, merasa berat karena di ghosting. Terus kalau misalnya merasa dari permasalahan Nike bahwa itu Ayu tuh merasa apa gitu ke Nike? Merasa Kasihan. Oh. Dia emang kalau di ghosting sakit, itu memang beneran. Dari berpikir, merasa, bersikap. Jadi sikap yang Ayu ambil untuk permasalahannya Nike. Empati, bagus. Semuanya empatinya ini tinggi. Terus bertindak. Kalau misalnya Ayu terhadap masalahnya Nike itu, apa yang Ayu lakukan untuk biar Nike itu bisa jadi lebih baik? Dijadikan apa gitu atau dikasih arahan bagaimana? menjadi yang lebih baik. Mengajak Nike jadi lebih baik. Oke, bagus sekali. Terakhir adalah bertanggung jawab. Jadi itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi apa yang Ayu lakukan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu, terhadap masalahnya Nike tadi? Untuk menjadi yang lebih baik kepada diri sendiri. Iya, berarti lebih fokus ke diri. Bagus. Kemudian giliran Nia. Nah, kalau misalnya Nia, dari permasalahan Nike tadi itu berpikir bahwa jadi Nike itu seperti apa? Jadi kalau misalnya berpikir tentang kalau jadi Nike itu ya biasa aja gitu ya kan. Biasa. Nggak mempan di ghosting. Berarti kalau misalnya dari permasalahan Nike, jadi kalau Nia itu merasa apa? Jadi kalau misalnya Nia jadi Nike itu kan dia bakalan merasa senang gitu, karena kalau di ghosting kan kita tahu kalau dia si cowok yang gak baik, atau jadi kita bisa cari yang lebih baik dari dia gitu, cari yang baik. Cie. Oke, berarti tadi itu merasa senang. Ini paling unik. Merasa senang di ghosting. Baru kalau udah merasa, kemudian bersikap gimana terhadap Nike? Sebenarnya empati. Ya, sebenarnya empati juga. Iya, nggak apa-apa. Ya memang setiap manusia itu memang punya rasa tuh empati gitu kan. Udah sekarang bertindak. Jadi apa yang Nia lakuin untuk Nike biar Nike itu nggak dapat masalah itu lagi? Bertindak sebagai jadi sahabat yang selalu ada dan selalu ngingetin Nike, untuk ngingetin buat Lebih baik. jadi diri yang lebih baik. Iya, bagus banget kalau kayak gitu. Jarang temennya kayak gitu. Terakhir itu bertanggung jawab. Jadi itu bertanggung jawabnya sama diri sendiri. Jadi apa yang Nia lakuin untuk diri sendiri supaya Nia itu ya kedepannya untuk mengurangi resiko agar tidak di ghosting. Ya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri buat lebih mengembangkan diri dan lebih fokus untuk belajar dan untuk lebih baik ke depannya. Oke, bagus. Nah, tadi kita semuanya udah ber-BMB3, kita udah mengemukakan, kita udah dapat solusinya. Jadi dengan tahap yang terakhir ini berakhir pula konseling kelompok pada hari ini. Nah, jadi untuk mengakhiri pertemuan kali ini, tadi kita udah buka dengan doa, maka ditutup dengan doa pula. Dari sini kakak aja langsung memimpin ya biar cepat. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang udah meluangkan waktunya, yang udah berkenan meringankan sampai pada proses hari ini berakhir. Maka dari itu mungkin kakak akhirin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.